bagaimana perubahan perilaku keluarga terkait dengan perubahan yang terjadi di bidang pendidikan dan pembelajaran selama pandemi COVID-19 dan era new normal. Selamat malam, bertemu kembali dengan kami, Andi Hanif Mursid. Ada 8 perubahan perilaku yang terjadi di dalam keluarga terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di bidang pendidikan dan pembelajaran selama terjadinya pandemi COVID-19 ini, dan sekarang sudah masuk kepada era kenormalan baru. Ya. Ada 8 perubahan perilaku. Yang pertama terkait dengan cara memandang sekolah, ya, atau belajar. Ya. Sekarang keluarga itu mulai memiliki kesadaran bahwa belajar itu ternyata tidak harus di tempat yang secara fisik, ya. Sekolah itu ternyata tidak hanya pengertiannya ada gedungnya, ada tempatnya, ya. Pengertian sekolah secara virtual, ya, sekarang mulai menguat di dalam keluarga, ya. Ke depan dunia pendidikan kita, dunia pembelajaran kita akan berubah banyak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, orang semakin menyadari bahwa belajar itu bisa di mana aja. Dan belajar ke depan itu adalah secara virtual. Itu nggak terhindarkan lagi. Ya. Dan sekarang sangat dimungkinkan karena teknologinya sudah sangat mendukung. Ya. Sekarang dengan teknologi 4G, 4G, itu orang sudah terdukung, ya, untuk online learning, ya. Kita bisa bayangkan kalau nanti masuk kepada era 5G, 5G, yang kecepatannya itu bisa berpuluh kali lipat daripada kecepatan yang sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya kesadaran mengenai online learning dan home learning, ya. Keluarga semakin menyadari bahwa belajar secara online itu ternyata nggak sesusah yang dibayangkan, gitu. Dulu kan ibu-ibu ngebayangin gimana caranya anak-anak sekolah di rumah, terutama setelah 4 bulan, ya, berada di masa pandemi. Ibu-ibunya udah semakin terampil untuk men-setting peralatan digital, ya, ngajarin anaknya untuk bisa menggunakan Zoom, menggunakan Cisco Webex, dan lain-lain. Jadi ke depan memang pembelajaran kita akan mengarah ke online learning semuanya, ya. Itu nggak terhindarkan. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia seperti itu. Yang berikutnya adalah home learning, bahwa edukasi pendidikan ke depan itu adalah homeschooling sifatnya. Homeschooling itu adalah lebih banyak belajarnya di rumah, dan peran orang tua itu menjadi sangat dominan di sini. Makanya ibunya terlibat penuh, bapaknya, kakak-kakaknya, ya, supaya pendidikan untuk anak-anak ini bisa berjalan dengan lebih baik. Jadi nggak bisa seperti dulu orang tua lebih banyak sebagai observer, ya, karena menyerahkan kepada guru di sekolah, ya. Kalau homeschooling itu, ya, orang tua lah yang akan sangat berperan meskipun difasilitasi oleh guru, ya. Kemudian yang ketiga, parent based learning, bahwa ke depan itu anak-anak akan belajar lebih banyak dari orang tua, karena orang tuanya lebih banyak di rumah karena work from home, ya. Ke depan meskipun orang bisa kembali kerja di kantornya, di pabrik dan sebagainya, tapi kan kapasitasnya maksimal 50%. Sisanya tetap harus work from home, ya. Belum lagi akhirnya banyak pekerja yang memilih kerja dari rumah memang, karena lebih efisien, lebih produktif. Jadi waktu bersama orang tua akan lebih dominan, dan itu akan membuat anak-anak itu belajar dari orang tuanya lebih banyak. Dan belajar dari apa? Dari apa yang didemonstrasikan oleh orang tuanya.
ya. Kalau kita dalam dunia pembelajaran itu ada konsep 70-20-10 ya. Ternyata anak-anak itu menyerap materi pembelajaran itu maksimal 10% dari pendidikan formal. Ya. Nah, 20% itu dari adanya komunikasi dengan orang tuanya, dengan gurunya, ya. Kalau di dunia apa namanya korporat itu disebut ada coaching, ada mentoring dan lain-lain. Bagaimana orang tua membimbing, berdialog dengan anaknya, itu pengaruhnya 20%. Nah, 70% itu sebenarnya dari kehidupan sehari-hari yang dilihat, dirasakan oleh anak di rumah. Ya, kalau misalnya keluarga itu menganggap bahwa agama itu penting, jadi prioritas, ya dia akan belajar agama itu tercermin nggak di dalam perilaku orang tuanya. Orang tuanya sholat nggak? Ternyata orang tuanya nggak pernah sholat. Ya kalau dia orang tuanya nggak pernah sholat, ya otomatis apa yang didapat oleh anak itu bahwa nggak penting gitu agama, nilai-nilai agama. Jadi apa yang dilihat itu oleh si anak itu yang sangat berperan. Ya. Kemudian yang keempat itu perubahan. Kalau sebelumnya fokus atau yang berperan aktif dalam dunia pembelajaran itu guru, ya guru yang paling punya peranan. Nanti akan bergeser kepada tadi orang tua plus peersnya. Peersnya ini siapa? Peersnya ini teman-temannya. Anak-anak akan lebih banyak belajar dari teman-temannya, ya, dari apa yang dia temui di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kelima, kita sampai beberapa tahun ke depan masih akan merasakan kegagapan di bidang online learning. Tapi itu normal-normal aja ya. Dalam waktu yang nggak terlalu lama, orang tuanya akan semakin menguasai teknologi untuk online learning ya. Anak-anaknya juga begitu, gurunya juga ya. Sehingga nanti online learning itu akan menjadi sebuah kegiatan yang nggak terlalu menegangkan lagi buat gurunya, buat orang tuanya, buat anak-anaknya. Yang keenam adalah adanya perubahan waktu sekolah ya. Karena selama virus ini belum diketemukan vaksinnya, obatnya ya, itu ada kekhawatiran di kalangan orang tua. Kalaupun nanti sekolah fisik itu akan secara bertahap dimulai lagi, ya, itu yang pasti belum sekarang, ya. Kalaupun itu terjadi mungkin di 2021, ya, setelah pandemi ini lebih terkendali, ya, itu pun kalau anak-anak akan masuk mungkin harinya akan lebih pendek, ya, bisa jadi 1 hari dulu ya, kalau aman mungkin naik ya, tetap nanti akan campuran itu, sekolah fisik dimulai bertahap ya, tetap online learningnya berjalan ya. Kalaupun nanti setelah virusnya ini diketemukan vaksinnya, maksimal anak akan belajar di sekolah itu 50% dari waktu yang ada sekarang. Karena nanti anak-anak akan semakin terampil dalam melakukan online learning ya. Seperti itu. Ada fenomena yang menarik ya di beberapa negara yang melakukan lockdown dan kemudian lockdownnya dilonggarkan, orang sudah bisa aktivitas lagi dengan normal, masuk ke new normal. Tapi banyak orang tua yang akhirnya memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya ke sekolah fisik ya kan? Karena apa? Karena ada kekhawatiran bahwa sekolah itu nanti akan jadi klaster baru penularan COVID-19 ya. Karena anak-anak ini apalagi TK, SD ya, itu kan pemahamannya belum utuh ya mengenai pandemi ini. Susah untuk kita suruh jaga jarak, kita minta jangan bersentuhan dan sebagainya. Jadi
sekarang itu ada tren meningkatnya yang namanya homeschooling. Ya. Orang tua lebih memilih itu karena itu lebih aman buat orang tua. Orang tua juga bisa ikut mengawasi, ya. Dengan konsekuensi tadi, orang tua dituntut peranannya lebih, ya. Tapi buat orang tua itu lebih baik daripada penuh kecemasan waktu anaknya di sekolah. Ya. Yang ketujuh adalah sekarang ini muncul kesadaran bahwa digital skill itu sangat penting. Digital skill itu apa? Digital skill itu adalah keterampilan untuk menggunakan alat-alat digital. Ya, sebenarnya anak kita udah punya, ibu-ibu kita udah punya, kita sendiri juga udah punya. Kita bisa pakai gadget kita untuk komunikasi, ya, untuk ngambil foto, nyimpen foto, ngirim foto, ya. Anak-anak kita udah bisa men-setup sendiri aplikasi Zoom, aplikasi Cisco Webex, ya, untuk online learningnya. Itu digital skill, ya. Kemampuan seperti itu bukan lagi sebuah kemewahan, tapi sudah merupakan standar nanti untuk siapapun, ya. Kalau nggak bisa melakukan itu, ya otomatis nggak akan bisa melakukan aktivitas pembelajaran maupun aktivitas-aktivitas lain. Karena sekarang semua akan dilakukan virtual, meeting virtual, rapat virtual, seminar virtual, training virtual, ya. Bahkan arisan juga virtual. Yang berikutnya, yang ke-8, yang namanya Massive Open Online Course, ya, itu akan bangkit, ya, mencapai fase keemasannya di era sekarang, ya. MOOC atau MOOC, ya, istilahnya itu sebenarnya udah ada lama, tapi selama ini masih terbatas orang yang menggunakan. Itu adalah satu platform yang menyediakan materi pembelajaran yang sangat bagus-bagus, ya, banyak, ya, sampai ratusan, itu free, bisa digunakan oleh siapapun. Nah, sekarang orang semakin menyadari bahwa MOOC ini merupakan sesuatu yang luar biasa, bahan bagi orang untuk meningkatkan knowledge-nya, skill-nya, ya. Itu akan meningkat dengan sangat besar di masa-masa yang akan datang, ya, dipicu oleh COVID-19 ini, apalagi dipicu oleh adanya kenormalan baru. Jadi orang nggak lagi mengandalkan pendidikan yang ada fisiknya, ya. Orang akan lebih banyak memberikan atensi kepada online course, ya. Jadi kita bisa ikut course di mana aja, bahkan pendidikan strata 1, strata 2 di mana saja, bahkan sekarang free, ya. Jadi misalnya kita ikut kursus yang diadakan di MIT atau di Harvard, ya nggak perlu ke sana. Dari Indonesia kita bisa lakukan semuanya, ya. Jadi massive open online course itu akan menjadi sesuatu yang meningkat sangat tajam, ya, di era sekarang ini. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, itulah 8 perubahan perilaku yang akan terjadi di keluarga kita, di kita sendiri, ya, terkait dengan adanya pandemi COVID-19 dan era new normal ini. Terima kasih.